Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Shadaqallah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita masih diberikan keringanan langkah, jatah usia, dan juga Allah masih memberikan kepada kita kemampuan, keistiqomahan untuk mengkaji, mentadaburi ayat-ayatnya, sehingga kita harapkan kita termasuk orang-orang yang abdan syakur, artinya orang-orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, hingga orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat nanti, dan semoga kita termasuk umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, tema pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 macam amal yang pahalanya masih tetap mengalir meski pelakunya telah wafat atau telah meninggal dunia. Sebuah hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala sab'u yujaru fihinna mim ba'dihi. Anas bin Malik berkata, ada 7 macam amal yang dapat diterima pahalanya sampai sesudah matinya pelakunya. Yang pertama kata Nabi, man bana masjidan falahu ajruhu madama ahadun yusalli fihi. Yang pertama, siapa yang membangun masjid maka dia tetap mendapat pahalanya selama ada orang yang sholat di dalamnya. Nah, di sini ya tentu semua yang mengimani ya sabda Nabi pasti mempunyai keinginan untuk membangun masjid. Karena Allah berfirman, kita awali dengan Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 109. Surat 9 ayat 109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman assasa
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه أفمن تقوى من الله ورضوان خير أم من بنيانه أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم من أسس بنيانه على شفا هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Sadaqallahul azim. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang Ya, sadaqallah. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu yang baik, ataukah orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi ketika kita mengimani ayat ini, kemudian mengimani hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membangun masjid maka dia tetap mendapat pahalanya selama ada orang yang sholat di dalamnya. Berarti kalau membangun masjid kemudian tidak ada yang sholat di dalamnya, terjadi. Mau ngalir pahalanya ada diantep, gitu. Di tepi jurang, itunya. Nah, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Nah, ini di dalam tafsirnya mengenai orang-orang munafik yang membangun masjid diror. Jadi masjid diror itu masjid yang dibangun bukan atas dasar takwa, bukan atas dasar keridhaan Allah, tapi dibangun atas dasar untuk memecah belah umat. Jadi di zaman Rasul, ya, ketika Rasulullah pertama kali membangun masjid kan Masjid Quba. Nah, kemudian orang-orang munafik pun sama mendirikan masjid, tapi bukan untuk sholat. Nah, gitu. Ya, ada mendirikan masjid tapi bukan untuk, tapi untuk menghancurkan justru. Nah, ini jadi yang dinamakan tandingan. Jadi kebalikannya. Jadi ada yang membangun masjid itu di atas dasar takwa kepada Allah dan atas dasar keridhaan Allah, ada juga atas dasar untuk memecah belah umat, menghancurkan umat. Itu ya. Ayat dituna. Itu ayat dituna, membangun masjid. Nah, yang kita harapkan adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
7 macam amal yang dapat diterima pahalanya, ya, walaupun yang mengamalkannya itu sudah berada di alam barzakh, terus ngalir. Yang pertama adalah membangun masjid, yaitu wakaf masjid, wakaf tanah masjid, wakaf bangunan masjid. Pokoknya setiap ada yang kaitannya dengan masjid itu merupakan, ya, amalan yang akan terus mengalir sampai alam barzakh. Dengan catatan masjidnya makmur. Ya, itu catatannya. Dan, ya, setelah dimakmurkan, jangan sampai ada kesyirikan di dalam masjid itu. Tidak boleh ada kesyirikan, syirik. Syirik itu adalah menyekutukan Allah. Nah, sesuai dengan firman Allah dalam surat Jin, surat 72 surat Jin, ya, ayat 18. 72 ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Shadaqallahul azim. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah selain Allah sesuatu apapun di dalamnya. Ya, shadaqallah. Itu larangan. Ongkoh asup ke masjid tapi lain nyembah Allah. Aya Pak. Nyembah naon? Nyembah apa coba? Ada yang masuk masjid tapi tidak menyembah Allah. Yang disembah malah hawa nafsunya. Itu termasuk perbuatan syirik, ya, banyaklah itunya. Nah, di antaranya perbuatan syirik adalah menyembah hawa nafsu. Masih menyembah hawa nafsu teh. Ya, bagaimana ini? Ya, di masjid ada yang menyembah hawa nafsu? Ada. Yaitu, ya, ketika di masjid bukannya sesuai dengan petunjuk Allah, tetapi sesuai dengan petunjuk hawa nafsunya. Ada kepentingan, baik kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan apa saja yang bukan kepentingan Allah dan Rasulnya. Mana buktinya, ya? Ada yang menyembah selain Allah. Kita bisa perhatikan surat 45 ayat 23, 45-23. Al-Jasiyah ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'i. Afara'aita man ittakhadha ilahahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah. ختم على سمعه وقلبه وجعل على شاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Sadaqallahul azim. Tutup Sadaqallah. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Hati-hatinya hawa nafsunya jadi Tuhan. Dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan sepengetahuannya. Ada footnote tidak? Coba. Allah membiarkan orang itu sesat karena Allah telah mengetahui bahwa dia tidak menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Bukannya petunjuk-petunjuk Allah yang telah diberikan kepadanya, malah yang digugu teh eta hawa nafsu, bukan petunjuk Allah. Kan banyak ya. Masjid deh ngagu hawa nafsu itu bukan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah yang seharusnya. Fungsi masjid itu sesuai dengan yang difungsikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, luar biasa. Fungsi masjid itu bukan hanya sebatas ritual saja. Sholat 5 waktu baralik geus. Seolah-olah gitu saja masjidnya untuk beribadah. Padahal di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masjid itu menjadi amal jariah terhadap pewakafnya karena sehari-hari oleh Rasulullah dijadikan markas gitu kan, masjid teh dijadikan markas. Ya, masjid itu dijadikan ya peradaban. Nah, sehingga pantas ketika yang mewakafkannya merasa sangat bahagia ya, walaupun sudah berada di alam barzah. Semoga ya dengan adanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 macam amal yang dapat diterima pahalanya sampai sesudah matinya pelakunya pun ya masih terus akan mengalir. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kemampuan untuk menjaga, untuk membangun, menjaga, memelihara dan memakmurkan masjid. Insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Yang kedua adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 macam pahala yang mengalir pahalanya. 7 macam amalan yang mengalir pahalanya walaupun pelakunya telah wafat. Yang kedua adalah waman ajro nahron famadama yajri fihil ma'u wa yasrobu minhun nas kana lahu ajruhu.
Yang kedua kata Nabi, siapa yang mengalirkan air sungai selama ada yang minum daripadanya, termasuk menggali sumur. Ya, pokoknya selama air itu bermanfaat, maka terus saya mengalir. Dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu senantiasa ada orang yang memberi minum gitu ya. Sampai saat ini itu ada petugas-petugas yang menyiapkan untuk minum di masjid. Tong dikira ieu pahalana. Iya, betul. Mengalir ini terus. Ya. Teu pira sok. Hal-hal hal-hal yang dianggap sepele, bayangkeun. Nya. Terus teu hal-hal yang dianggap sepele tapi ya teu ngeuh so tidak memang teu ngaji meureun mah benernya. Kalau ngaji mah detail ya, apa yang seharusnya menjadi amalan walaupun amalan itu dianggap remeh teu sapira tapi akan menjadi pelakunya yaitu bahagia dunia dan akhirat. Itu tiga nu sepele. Rek anu ngaji, rek nu ngaji, anturan cai we. Gitu ya. Siapa saja yang meminumnya luar biasa, itu yang akan mendapatkan pahala. Sebagaimana sumur ya yang dulunya milik Yahudi gini ya, dan itu akan dibeli oleh Sayyidina Utsman. Namun si Yahudi itu nggak mau, sok lamun bisa mayar mahal macam nya, sok gitu. Tapi ini disinilah ya empat tanda Rasulullah teh: sidik, amanah, patonah, tabligh. Patonah. Jadi patonah teh cerdas, cerdik. Nah, Utsman bin Affan sangat cerdik. Sehingga bagaimana caranya ya sumur itu dikuasai oleh Utsman. Maka diberikanlah tawaran, sok cenah. Saya beli dengan perjanjian seharinya buat orang Yahudi, sehari buat Utsman bin Affan. Nah, maka disetujuilah oleh orang Yahudi itu. Dibeli weh ku Sayyidina Utsman teh. Kan ketika bagian orang Yahudi menjualnya. Air itu menjualnya. Tapi bagian Utsman bin Affan, saya sedekahkan airnya. Allah luar biasanya. Nah, gitu sehari bagian orang Yahudi, sehari bagian Utsman. Sehari bagian Yahudi, sehari bagian Utsman. Lama-lama kan mungkin umat Islam menyetok ya. Wah, bagian Utsman ya. Stok besok teu meuli. Nya. Nah, kan lama-lama si Yahudi teh kesepian nya. Nah, bagian saya mah meuli cenah. Sepinya. Akhirnya itu geus we cenah dijual dewe cenah ka Utsman. Nah, kan dimiliki oleh Utsman. Ya, sampai saat ini sumurnya masih ada di Madinah, bayangin. Wallahu akbar. Saya tidak terbayang ya amal jariah Sayyidina Utsman itu. Dari mulai wakaf tadi ya sumur, kemudian wakaf sebidang tanah, kemudian wakaf si wakafnya itu wakaf produktif ya, kebun kurma, sehingga dari hasil kebun kurma teh saking banyaknya itu penghasilan dari kurma. Kemudian inilah letak daripada pengurus yang amanah, pengurus wakaf yang amanah, sehingga
si penghasilan dari kurma itu bukan hanya dibagikan, akan tetapi diproduktifkan, diperuntukkan, dianggarkan untuk beli hotel. Si hotel itu otomatis kan, gitu kan, penghasilannya terus ya. Apalagi pengunjung ke tanah sucinya, baik Mekah maupun Madinah terus-terusan kan. Nah itu terus mengalir. Nah jadi untuk apa? Ya kalau kita yang sudah pernah ke Madinah, ke Mekah, itu yang memberikan kurma gratis itu dari mana? Itu dari Utsman bin Affan. Wah luar biasanya sampai saat ini 14 abad yang lalu. Bahkan konon katanya nomor rekening listrik lagi masih kena atas nama Utsman bin Affan. Kumaha etanya memelihara anak eta amanatna turun temurun 1400 tahun sampai terus dijaga eta amanat wakaf. Nah insya Allah lah kita pun harus seperti itu ketika memegang amanatnya turun temurun deh. Jangan sampai di sana ya wakaf 150 tumbak untuk masjid dibikin masjidnya dijual sawarnya. Nah itu jadi leungit, itu jadi telega itu diical gitu kan. Nah itulah sulit ya bagi orang-orang yang tidak amanah, menjadikan tempatnya pun kalah kengurangan tiba tanaman. Kalau yang amanah mungkin akan bertambahnya, wah bertambah gitu kan. Seperti itu. Jadi yang pertama membangun masjid, yang kedua mengalirkan air. Berarti termasuk ya sumur, bikin naon, yang penting si cai nate manfaat gitu. Dilaluut gitu. Wah. Ayah. Oh iya betul. Betul. Nah, itu sangat cerdas sekali itu. Sangat cerdas sekali. Kenapa? Karena buat amalan yang terus menerus. Ya, jariah teh kan amal jariah teh amal yang pahalanya jariah terus ngocor gitu kepada pelakunya. Gitu. Ya tentu kita harapkan bukan hanya para sahabat yang mendapatkan pahala demikian ya. Kita pun kita harapkan. Jadi naon cek paribasana aya uang berapapun sempatkan untuk bismillah keur wakaf gitu kan. Bismillah gitu. Sabab naon? Nya eta ta naon inti daripada harta kita itu yang disedekahkan, yang diwakafkan itu harta kita. Makanya Rasul bertanya kepada para sahabat, siapa cenah orang yang rugi, orang yang bangkrut, cenah siapa? Ya Rasulullah, kalau orang yang bangkrut yang habis hartanya. Bukan, kata Nabi. Orang yang bangkrut adalah orang yang hartanya tidak dipergunakan, ya. Jadi hartanya tidak dipergunakan untuk dirinya. Maksudnya apa? Ya maksudnya harta yang sesungguhnya untuk dirinya itu adalah harta yang dijadikan amal jariah. Bukan harta yang bukan harta simpanan yang justru simpanan itu akan menjadi hak milik ahli warisnya kan gitu. Akan menjadi hak ahli waris. Nyaleuheung lamun hak ahli warisna solehah itunya sampai ka itu sisimpanan bapak, sisimpanan ibu itunya diwakafkeun yuk untuk mengalir terus di atas namakan ibu merindingnya nyeun masjid salawat dirinya wah ngocor terus pahalana ka indung jeung ka bapak urang teh itu kedah nama. Ya, kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kataba mushafan
wa ahsanahu kana lahu ajruhu madama taqra'ahu fihi ahadun. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menulis mushaf, ditulis mushaf, maka ia mendapat pahala selama ada orang yang membacanya. Lamun orang upami orang tiasa mengarang satu buku, kemudian buku itu dijual, aya naon? Royalti. Royaltinya ti alo. Itu. Maka dengan pengarang-pengarang bukunya, kalau memang itu adalah dia tulis sendirinya naskahna, kemudian dicetak, terus bukan hanya dibaca gitu, jadi ilmu nu manfaat. Wah, luar biasa eta. Ngocor itu teh. Itu pahala anak teh. Insyaallah ya kita pun ya berusahalah menulis tulisan untuk minimal dibaca oleh keluarga kita tuh cik bisa tuh. Intinya maca ieu karya bapak, bae diseureurkeun oge. Ieu karya emak. Itu sok baca. Gitu. Minimal anak incu gitu nu macana kan. Gitu. Saya pun pernah ya belajar mengarang buku. Ayalah hasilna teh gitu nya. Aya hasil buku karangan teh. Cuman tidak dikembangkan gitu. Coba kalau dikembangkannya banyak. Eta teh SKO, eta nanti judulnya teh SKO, naon? Senam kecerdasan otak. Itu. Senam kecerdasan otak gitu. Gitu. Dan ada trik-trik kan, ayahnya trik-trik untuk menulis ada ilmunya. Kudu kieu heula, ieu heula, ini dulu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan 7 macam amal yang akan mengalir walau yang beramalnya itu telah wafat ya. 1. Membangun masjid. 2. Mengalirkan air sungai selama ada yang minum daripadanya. 3. Siapa yang menulis mushaf maka ia mendapat pahala selama ada orang yang membacanya. 4. Yaitu orang yang menggali perigi sumur selama masih ada orang yang mempergunakan airnya, itu sama dengan yang kedua. Kemudian yang kelima adalah siapa yang menanam tanaman selama tanaman tersebut dimakan oleh orang atau burung. Upami apal hadis ieu, heug urang teh gaduh tangkal naon gitu nya. Terus mungkin saja ada aya nu ngala nya atanapi ku cocodot, tanapi ku naon wae. Itu mengandung pahala, mengalir di pahala nanti selama tanaman itu ya bermanfaat. Subhanallah ya. Urang mah amek ku teu apal teh ya. Ku teu apal dalilna gitu. Saya pernah di Cijapati itu di belakang rumah teh kan aya sebriji tanaman jambu teh nya. Pokoknya mah tidak pernah naon istilah namanya, tidak pernah kosong buah jambu batu natenya. Sebab setiap hari ku anak-anak teh reuteum di nu eta teh. Wih ti madrasah. Langsung ya barelok teh ka bumi. Nyala trok gitu nya. Nah, ini barangkali yang disebut pahalanya mengalir ketika dimakan oleh manusia atau burung. Atau jika nantinya upami begitu orang gaduh pepelakan, terus pepelakan eta aya nu nuang, kumaha eta nu melak pare ku manuk. Ngomrang-ngomrang. Ya, ini ada suatu cerita cenanya, wallahu alam. Ada yang bercerita bahwa pare abdi mah cenanya ku beurit wae. Lantas ditanya, "Esok jakat tara cenah."
Da eta anu kuburit teh bagian Jakarta tah cenah. Mau sabab teu di Jakarta cenah. Jadi kuburit cenah nya. Suatu waktu si orang itu teh cenah ka non nya ka sawah. Saya baru melihat yang namanya non duka di mana bijilna eta beurit teh jiga hujan beurit pluk 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 pluk, pluk gitu kan. Didatangkan cenah. Yang jelas kalau kita sesuai dengan apa haknya daripada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan petunjuk Allah, maka tidak akan terjadi perlakuan zalim, ya, baik daripada hewan ataupun manusia, ya, terhadap tanaman-tanaman yang memang tanaman itu sesuai haknya. Tapi da geuningan di urang mah sesahnya. Da komo upami naon tatangkalanana teh kumaha nya? Ya seperti anu ngaronyom gitu nya, baik itu rambutan, kan sok diarala lengkeng gitu teh nya. Buah gitu. Ya dan sebagainya lah. Nah, kalau kita memahami hadis ini, ya, yang kelima, tentu kita akan membiarkan istilah nama non memberikan pernyataan halal gitu nya, sok dihalalkeun siapa saja yang non memakan buah ini lah gitu nya. Itu dihalalkeun gitu lah. Ya, tapi aya kecuali namulinan nya dihalalkan bagi yang meminta izin gitu. Gitu nya. Ya konon katanya kalau di mana tuh daerah mana cenah? Sok cenah. Lamun teu minta izin mah berarti malingnya. Nah, ada anu ngalak naon ceuningan we. Kukurilingan we di dinya di kebonna teh teu bisa balik. Kukurilingan cenah kapungkur mah aya dugi ka kitu cenah nya. Dilinglungkeun gitu kukurilingan. Ari geus ditu mah ditepakeun bogana, inget cenah. Sadar. Tiasa kitu nya. Ya kitu-kitu teh karunya bisi nu bogana ka mana habeuna ku kulilingan tapi ka peuting. Karunya teh dahar ka dolim. Habeuna ngeureling ka hipnotis. Jadi kata Nabi, waman gorosa gursan kana lahu ajruhu fima akalan nas minhu wat thair katanya. Siapa yang menanam tanaman selama tanaman tersebut dimakan oleh orang atau burung. Salah satu jamaah di Kiara Condong ya aya. Dia mempraktekkan ini. Pak Ustadz, abdi teh di lembur di Cirebon. Itu gaduh tanah 3 hektar. Pelakan sampe ku abdi teh. Tah abdi teh geus niat da geus hayang ngalaksanakeun hadis ieu pek aya anu ngala oge asal cenah urut ngalana mun sampe cecebkeun deui dinu urutna. Itu sok cenah dari kawarga teh di bejaan sok anu rek ngarala sampe nu butuh sampo seuk. Asal tos ngala cecebkeun deui urutna cenah kitu nya potongkeun sok cecebkeun deui plakeun deui. 3 hektar Pak, 3 hektar cenah bapak teh. Eta tos we, pokona mah teu diinget-inget cenah. Pek we anu araya ngala cenah. Nah, itu barangkali yang bari sadar bari aya tanahna. Ari urang sok sadar. Ari teu gaduh tanahna mereka pepelakan kumaha. Bener. Kumaha we carana nya? Cengek atuh kan, cengek pekop. Baik kan gitu. Prakteknya orang teh. Wah, praktek.
Yang kelima, yang keenam, waman alima ilman kadzalika. Yang keenam, siapa yang mengajarkan ilmu, ilmunya berguna selama ilmu tersebut diamalkan oleh orang yang mempelajarinya. Aduh, iyanya. Guru ilmu naon we? Ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak sebatas ilmu agama wae. Contohnya ada salah satu jamaah yang istilah nama miwarang, tapi miwarang amal soleh. Punten cenanya pangajarkeun ieu cenah ieu. Pangajarkeun 1 2 3 4 5 genep di mobil teh. Pangajarkeun nyalupirannya cenah. Kita ngahulang aduh ngajarkeun mobil mah nya bisiti kumaha lah anu diajar teh geuningan. Ngan nincak gas ge sahabakna. Aduh kumahanya gitu kan. Ya saya terima lah bismillah gitu kan ya. Ini mobilnya bensin sudah fullnya. Tah, ieu nu genepan sinamarilu. Canak ka mana we mereka batu nunggal nu penting anu tiasa longkrang, nu tiasa maju. Pada waktu itu intensif naon istilahna tras sagitunya ngajarkeun. Emang leres. Resikona kan waduh hampir-hampiran gitunya ari nu teu apa-apa kan. Komo kekerek ngahirupkeun geus geumpeur. Gitu kan nya. Kumaha eta kan gitu. Tapi ya akhirnya sampai saat ini ada yang bisa. Kemudian dari ilmu itu bisa nyupir, dia bisa menghidupi anak-anaknya. Intinya dengan perantaraan tiasa nyupir teh dia menjadi sawag. Cek bahasa Arab sawag gitu deh. Sawag teh supir. Itunya sawag. Jadi dia jadi supir kemana lah pokoknya mah anu pergi supir sok babe di supiran. Gitunya. Nah, ketika mendapatkan ujroh upah dari supir itu, kemudian hasil itu untuk menghidupi anak-anaknya. Eta teh pahala teh keur urang teh aya. Jadi moal pati-pati anu nyayogikeun mobilna, ayo anu ngalebetan bensinna gitunya, anu ngajarkeunana. Nya eta teh selama dia bermanfaat maka akan mengalir pahalanya. Kan seurnya eta teh perbuatan-perbuatan yang kita ajarkan kepada orang lain, kemudian orang lain non istilah nama bisa dengan ilmu itu teh bisa menghidupi diri dan keluarganya, maka pahalanya akan terus mengalir. Nah, eta panginten anu disebat amal jariah teh nya. Ilmu yang bermanfaat teh ternyata bukan hanya kita mengajarkan sholat, bukan hanya kita mengajarkan terhadap anak cucu kita, tapi ternyata dengan ya amal-amal yang akan menghantarkan diri seseorang bisa menghidupi secara duniawi saja, itu insya Allah akan termasuk amal jariah yang terus menerus. Nah itu di dalam ayatnya disebutkan Quran surat 18 ayat 46. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا والباقيات
الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. Ya. Amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ilmu yang kita berikan, ya, amalan-amalan yang kekal, ya, kan dari ilmu itu menghasilkan amal yang kekal terus menerus. Maka itulah amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Harapan kita, ya, ketika kita mempunyai ilmu kemudian amalannya diamalkan secara al-baqiyat, ya, baqi al-baqiyatus shalihat, amalan-amalan yang kekal, berarti amalan-amalan yang tidak henti-hentinya, ya, dari ilmu yang bermanfaat kemudian menjadi amal soleh. Ini tentu yang menjadi harapan kita. Bahkan ketika kita tahu ayat ini, kemudian diberitahu kepada orang lain, harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya. Artinya, ketika harta yang kita usahakan, ya, anak-anak dan istri yang kita nafkahi, itu memang kata Allah perhiasan kehidupan dunia, zinatul hayati dunia, dan akan menjadi pahala juga bagi kita ketika kita niatkan ibadahnya. Ketika kita menikah, ibadah. Punya anak, ibadah. Namun, ada amalan-amalan yang kekal lagi soleh. Ya, amalan-amalan kita. Amalan-amalan istri kita, amalan-amalan anak kita. Yang terus-menerus istiqomah menjalankan amalan itu adalah khairun, akan lebih baik pahalanya di sisi Allah, serta lebih baik untuk menjadi harapan, karena tidak ada harapan kecuali harapan daripada amal yang kita amalkan sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Terakhir, yang ketujuh adalah Rasulullah SAW bersabda, "Waman taraka waladan yastaghfir lahu wa yad'u lahu min ba'dih." Yakni kata Nabi, sabda Nabi, orang yang meninggalkan anak yang soleh, solihah, yang mendoakan dan membaca istighfar bagi ibu bapaknya, ya, baginya. Ya, yakni jika mendapat anak lalu diajari ilmu dan Al-Quran, maka ayahnya akan mendapatkan pahalanya selama anak itu melakukan ajaran-ajarannya tanpa mengurangi pahala anak itu sendiri. Sebaliknya, jika dibiasakan berbuat maksiat, anaknya fase, maka ia pun akan mendapatkan dosanya tanpa mengurangi dosa orang yang berbuat sendiri. Ulu geningannya dosa budak teh ngocor oge ka bapana. Kecuali ku urang tos di naon istilah nama? Nya tos di papagahan, sudah diberikan peringatan, sudah masih keneh bandel. Ya, seperti siapa? Nabi Nuh, ya, terhadap Kan'an anaknya. Walaupun anaknya bandel katanya, bisa juga si
Jadi kan sampai Allah membuat perumpamaan. Perumpamaan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut cenah. Itu adalah istri-istri orang istri-istri yang kufur terhadap pengkhianatan terhadap suaminya. Padahal dua-duanya itu ada di bawah itunya tanggung jawab suami yang saroleh. Tapi pemajikanana saralah. Itunya ada itu ya oleh Al-Qur'an disebutkan. Nah, anak pun demikian. Tapi kan sudah tidak ada kaitannya lagi ketika sudah diberikan peringatan. Ya. Anaknya dipisahkan oleh Allah, ya. Walaupun Nabi Nuh itu mengajaknya, tapi tetap saja anaknya tidak mau. Ini tentu kita harus waspada. Tapi coba perhatikan, ini adalah perumpamaan saja. Surat 66 At-Tahrim ayat 10-11. Maka dibaca artinya saja. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir. Istrimu dan istrimu keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang Soleh. Lalu kedua istri itu Berkhianat. berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat Membantu mereka. meskipun dari siksa Allah. Dan dikatakan pada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang Masuk neraka. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman istri Fir'aun ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah Untukku. sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Nah, itu kan ada dua lisme, ya. Yang satu salaki nasoleh, pemajikanana bedegong. Bedegong pemajikanana ya. Nah, ini oleh Allah dibuat perumpamaan. Allah membuat perumpamaan istri Nuh dan istri Lut bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba kami itu. Lalu kedua istrinya itu berkhianat, ada footnote. Maksudnya adalah ada di dia. Maksudnya adalah nabi-nabi sekalipun tidak dapat membela istri-istrinya dari azab Allah apabila mereka menentang agama. Hampura. Udah pada gaung atau di dia mah. Itunya. Awet. Duka awet, duka rajet, awet rajet. Kemudian kepada kedua suaminya, berkhianat kepada suaminya, maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Tong mentang-mentang boga salaki soleh. Dari pemajikan salah anggar semua bisa katulungan gitu. Tah, matakna kedah dua-duana. Jadi bakal nyambung kayak di akhirat bakal bertemu lagi teh ketika satu frekuensi. Ketika sahate teh benar-benar sahate dina ibadah. Ya masalah dina adan, pemajikan anak edan. Allahu Akbar. Nah, iya perumpamaan anak teh. Maka Allah Subhanahu wa taala dan dikatakan kepada keduanya, kedua istri itu ya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Ayat 11 nama dibalik, ieu mah pemajikanna anu soleh. Salakina anu badagong.
Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika istri Fir'aun itu memohon kepada Allah, ya, karena memang Aisyahnya namanya teh. Aisyah ini Aisyah. Ya, pokoknya nama eta we Aisyah. Nah, istri Firaun ini gara-garanya adalah beriman kepada anak pungutnya, kepada Nabi Musa. Beriman kepada Nabi Musa, anak pungutnya. Nah, imannya ini disembunyikan oleh istri Firaun itu. Jadi walaupun punya suami yang durhaka, istrina anu soleh, tapi cek peribasana nepikeun ka awet. Nya eta teh sok aya kasus kitu tidak di urang oge. Saya gitu nya teu pamajikan aya salakina wah borong ngomong kumaha gitu. Istrina mah soleh we. Itu sama di akhirat, sedikit pun si istrinya itu tidak dapat membela, tidak dapat menolong sedikit pun dari azab Allah. Aisyah berkata, selamatkanlah aku dari Fir'aun tuh. Sebab naon? Da kalah nyiksa. Bahkan dalam kisahnya dibunuhnya. Dibunuh. Ya, Aisyah itu ketahuan mengikuti Nabi Musa. Akhirnya dibunuh. Dan perbuatannya, selamatkanlah aku dari Fir'aun, dan perbuatannya dan nyiksa wae tuh. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Itu. Terus eta mah hanya dua dari nuka 12 nama. Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat, ya manu taat, ya, istri anu soleh, ya istri anu taat, ya, Siti Maryam. Nah artinya, jadi bagaimanapun di dalam berkeluarga, di dalam rumah tangga, ini kan salaki teu bisa nulungan pamajikan anak teu bisa nulungan salaki. Sami urang oge teu tiasa nulungan budak, budaknya teu tiasa nulungan urang. Sedikit pun kata Allah. Sabab naon? Yang kemah amal-amalan. Ya, sehingga Allah menyatakan ya ini terhadap anak ya, surah seberapa? 31 ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا لا يجزي والد عن ولده مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فلا تغرنكم الحياة الدنيا
rannakum billahil gharur. Sadaqallahul azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapanya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam menaati Allah. Sadaqallah. Ya, begitulah. Seorang bapak tidak dapat menolong anak, seorang anak tidak dapat menolong bapak sedikit pun. Pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengumpulkan seluruh kerabat-kerabatnya sekaligus keluarga beliau, anaknya. Pada waktu itu Rasulullah kata Rasul, wahai keturunan mun bahasa urang manya, yeuh anak uwa saha katanya. Yeuh anak uwa saha, anak saha. Peliharalah diri dan keluargamu dari api neraka. Gitu. Peliharalah diri dan keluargamu dari api neraka. Sampai terakhir Rasulullah kepada anaknya, ya Fatimah binti Muhammad, tuh, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena seorang bapak sedikit pun tidak akan bisa menolong. Mau bisa nolongan. Ah wiyo sudah gaduh bapak Nabi ieu. Kayak dibere sapaat. Teu salat teu naon hampura we. Sok sanajan bapana Nabi. Geuningan eta bapak Kanaan Nabi Nuh. Ari badagong mah nya, tah saya dipisahkeun gitu. Ini ada pesannya, cek Allah teh fala tagurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia ini memperdayakan kamu. Janganlah kamu sekali-kali terperdaya dengan kehidupan dunia ini. Memperdayakan kamu. Maksudnya apa sih Allah teh sampai berpesan seperti ini? Artinya kita di keluarga jarang anu ngomongkeun agama. Nu diceritakeun teh aliah dunia we. Urusan duit teh di keluarga teh. Musugan ngariung teh nya ngaji gitu ka dieu kitu nya ngaji. Hah? Potra mah bab dunya we jeung kulawarga teh. Pita. Nah ieu mah nyata geus kumaha ada nyatanya eueuh nu nyaritakeun agama. Ngariung nu diobrolkeun teh jeung budak teh kumaha we gawe teh mun budak geus gawe nya. Teu aya sugan euy. Kumaha eta ayat nu kamari? Eueuh. Geus nepi ka mana urang teh aya ngamalkeun ayat teh kitu barudak kitu nya. Gitu. Ya abdi ge sok kitu ka murang kali teh. Ada eta hafalan cing teh geus apal lebar sabaraha juz bisi laleungitan lingkungan naon sok babarengan cing teh urang ieu naon murojaah gitu. Oh pantes we da eta mah anak ustad. Oh pantes we da ustad cerita kitu-kitu acan mah piraku kan gitu. Heuh da hayang praktek urang teh kitu nya di keluarga oge. Ulah dugikeun ka fala tagurrannakumul hayatud dunya. Jadi ulah nepikeun ka dunia we nu diceritakeun di keluarga teh. Gitu. Wala yagurrannakum billahil gharur, dan janganlah pula penipu yaitu setan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Jadi ulah katipu ku setan anu ngahalang-halang kana kataatan ka Allah. Gitu. Nah inilah pesan dari Allah ya. Nah, sehingga mudah-mudahan 7 amalan ini ya insyaallah semoga dapat kita amalkan dan ya menjadi amalan jariah ketika kita sudah
berpindah alam ke alam barzah, ya. Baik, alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.